assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Selamat bergabung dengan Bang Zai. Kali ini kita mau berbincang-bincang dengan seorang yang sekarang sudah sukses, yang tadinya ibu rumah tangga yang telah dikecewakan oleh suaminya. Ternyata beliau terjun ke dunia hitam. Siapa namanya? Mbak Mayang. Mbak Mayang. Iya. Nah dulu. Iya. Saya Bang Zai. Iya. Apa kabar Mbak Mayang? Baik. Alhamdulillah. Syukur. Nah selama ini Mbak Mayang yang tadinya ibu rumah tangga sekarang jadi single, jadi sukses, itu perjalanannya gimana tuh perjalanannya? Awal-awalnya itu saya jadi pemandu lagu. Iya. Yang sebelum itu awalnya kan sebelumnya itu saya berumah tangga sama sang suami. Sudah. Tadinya saya dari perempuan ya minimal baik-baik, berkerudung gitu kan, biasalah gitu kan. Ya karena frustasi, pertengkaran, lalu bercerai. Nah, anak pun juga dibawa sama sang suami. Nah, saya terjun, nggak ada yang ngajakin kerja. Mau nggak katanya, jadi PL katanya gitu. Iya, nah saya terjun bagian situ, LC gitu ya kan, pemandu lagu. Saya kerja di situ. Awalnya saya nggak tahu, kok pakai baju kayak begini, katanya kamu bisa kerja kayak begini, tapi katanya harus buka kerudung dulu, buka baju dulu, bukaan baju, katanya harus yang seksi-seksi. Saya kan mau nggak mau, saya kepaksa, karena saya tulang punggung keluarga gitu ya. Ya yang penting saya gimana caranya supaya keluarga saya itu nggak nyampe kekurangan ekonomi gitu. Jadi hanya ngandelin saya. Nah saya terjun bagian PL gitu. Yang tadinya berhijab, ibu muslimah langsung terjun ke dunia ini karena keterpaksaan ini ya. Karena keterpaksaan ekonomi lah gitu kan ya. Karena dicerai sama suaminya. Iya. Gitu. Nah anak sudah berapa anak yang dibawa suami? Anaknya dua dibawa suami semua? Dibawa sama suami semua. Tapi sang suami itu sering nagih ke saya, anak beli susu lah, apalah gitu, karena dia nggak kerja. Malah kebalik. Iya, makanya gimana nih anak lu, katanya gitu. Kamu lu harus kerja, katanya gini katanya gitu kan. Sehingga saya kerja jadi PL buat ngehidupin keluarga saya. Kalau dianya nggak kerja, kalau dia, makanya saya sering bertengkar juga. Saya tadinya perempuan baik-baik, karena saya sering dipukul sama suami, dihina sama suami, nyampe saya terjun kerja kayak begitu karena gara-gara dia gitu kan. Nah ini pernah nggak mantan suami kan minta biaya untuk susu anak. Iya. Mbak Mayang sendiri udah kalau kayak gitu anak ikut saya, pernah seperti itu nggak? Dia tidak mau. Makanya ya diancam kayak gitu. Kalau misalkan kamu boleh ketemu sama dengan anak kamu, tapi syarat katanya kamu harus ngehidupin anak kamu. Tapi anak kamu sama saya katanya gitu. Karena dia pengangguran. Maka saya nggak nemu anak saya di mana. Diumpetin ya? Iya, diumpetin. Setiap kali pengen berjumpa, iya, diumpetin. Kalau enggak, nanti katanya dipukul. Saya daripada anak saya dipukul, digimanain, saya takut kenapa-napa, nggak apa-apa saya kerja. Itu sama aja menyandera anak sendiri ya? Ya iya, dia emang begitu, makanya dia suka mukul sama saya juga. Sampai saya kerja gara-gara dia. Saya salah cari jodoh. Kalau saya nggak menyalahkan takdir ya, karena itu udah kesalahan saya. Dari dulunya sama orang tua itu nggak diperbolehkan, nggak disetujui, karena saya nggak nurut. Nah gitu, itu doa dari orang tua itu lebih tajam. Iya, karena doa orang tua itu. Iya, saya dulu kawin lari. Bukan lari-lari berjalan, bukan, tapi kawin lari sama dia berdua gitu. Supaya sehidup semati tadinya mah. Kirain teh iya, dia cinta mati. Padahal mah cinta apaan itu mah ya? Setelah punya anak dua ditinggal. Seakan-akan mau dimanfaatin saya sama dia. Dari dulu pengangguran, setelah sekarang bercerai dan anak dua masih pengangguran juga. Masih pengangguran. Udah karakter berkaya begitu mah nggak bakalan bisa berubah.
sampai sekarang meminta biaya untuk menghidupin anaknya ya. Iya. Jadi dia mah modalnya modal diam aja. Nah sehari-harinya tuh nganggur itu sehari-harinya ngapain tuh? Apakah ini main Mobile Legend? Masya Allah tuh kayaknya masih anak muda ya. Umurnya mah udah tua dia, udah 40. Cuma dia udah kecanduan ML Mobile Legend. Iya, jadi gak nyambung. Iya. Nggak nyadar bahwa itu anak perlu biaya. Nggak nyadar. Jadi dia minta dari saya, makanya saya cerai. Kalau saya terus-menerus sama dia dipukulin, mana harus nyari uang. Kalau sekarang mah nggak dipukulin, saya yang nyari uang aja gitu. Saya bebas kemana-mana. Gitu. Nah itu anak udah kelas berapa tuh? Yang pertama terus yang kedua? Kelas 4. Kelas 4 SD. Yang kecil belum sekolah. 5 tahun. 5 tahun. Berarti cerainya udah 3 tahunan. 3 tahunan. Nah ini sekarang setelah 3 tahun. Nah itu kan masih berarti cerai 3 tahun berarti umurnya masih 2 tahun cerai itu. Iya. Nah itu bagaimana itu? Apakah selama 2 tahun dirawat suaminya itu kan masih memerlukan seorang ibu, kasihan ibu. Kan itu pakai susu. Oh, pakai susu. Iya, susu SGM. Nekat sekali ya suaminya ya. Iya. Padahal anak itu kan masih memerlukan seorang ibu. Ya dia ngandelin orang tuanya dia, diurus sama orang tuanya dianya mau kemana aja. Jadi dia namanya juga udah karakter begitu. Jadi untuk senjata ya, menfaati Mbak Mayang ya, sampai sekarang ya. Makanya saya kerja awal-awalnya itu saya nggak tahu open BO, nggak tahu cara uangnya kayak gimana. Awal-awalnya saya didangdanin, ini pakai baju seksi, saya nurut. Udah gitu saya nggak pernah minum. Udah dikasih minum black label gitu ya, ada bacaannya ya kan. Udah gitu dikasih minum, pusing kepala saya. Udah berapa kali saya dikasih minuman, udah gitu penasaran lagi, tamu-tamunya ngasih saya minuman lagi, nggak pernah saya dibawa ke kamar, nggak pernah. Ada penasaran seorang cowok nyampe saya ke bawah juga, dibawa ke kamar. Udah tahu-tahu udah telanjang. Saya nyampe kaget, kenapa ini mana baju saya? Nggak ada kata saya teh. Nggak tahu siapa itu, ternyata saya tuh udah dibayar, udah ada uang. Berubah total saya di situ, udah trauma, menjerit, kenapa kehidupan saya begini gitu kan. Nah itu sebelum masuk kerja ini diiming-imingi katanya kerja di apa, nggak disebutkan tuh? Nggak disebutkan, kayak diculik. Kayak diculik, katanya mau kemana, mau ikutan nggak ke sini katanya gitu. Yang penting dapat duit. Iya, yang penting dapat duit cuma sebentar katanya gitu. Ternyata saya disuruh kayak gitu. Saya itunya udah berapa bulan ya, sekitar 4 bulan 5 bulan saya nyampe kayak gitu, nyampe dibawa ke kamar. Nggak tahu siapa, udah tahu udah ada uang. Berapa ya, 1 juta. Nah, saya dikasih selama 4 bulan ini kan adaptasi. Jadi setelah merasakan agak nyaman, tadinya kan trauma, tapi bagaimana lagi ya, karena menghidupkan ya, karena keperluan ya. Setelah sekian lama yang merasakan nyaman atau menikmati itu berapa lamakah itu? Apakah setahun atau 8 bulan atau berapa itu? Merasa nyaman dan tempat ini rasanya tuh nyaman sekali untuk saya gitu. Saya menikmati kerjaan di situ selama 1 tahun. Nah, itu 1 tahun udah merasa nyaman, enak ya gitu. Selama 1 tahun itu saya menggeluti kerja kayak begitu, dan saya ketemulah lelaki yang diharapkan saya. Dan dia kenal dan katanya gini, kamu jangan kerja begini lagi katanya gitu. Saya kasih modal katanya. Kerja apa katanya? Kerja apa namanya, entah saya bukain ruko katanya. Jualan tikar kayak gitu kan, harganya kan lumayan ya. Tikar Turki kayak gitu. Nah saya dimodalin sama dia ngasih ke saya 100 juta. Saya dikasih sama dia. Nah, itu balasannya orang yang tadinya muslimah ternyata di sia-sia sama suaminya. Nah, di sini dapatlah
orang yang baik hati dan bisa menjamin kehidupannya. Karena kan saya nggak niat kerja kayak gitu ke dunia malam karena keterpaksaan kan ya. Karena saya udah gitu, ya Tuhan juga kan lebih melihat gitu kan. Betul. Ya kan apa tentang kehidupan saya. Makanya saya dikasihlah seorang lelaki yang mau ngasih ke saya buat jangan kerja kayak gitu katanya, jangan berbuat kerja kayak gitu katanya, udah berhenti sama saya dikasih uang katanya. Nah ini hikmahnya ya. Dia katanya udah suka, kan saya kerja di situ udah setahun ya. Dia selama kenal sama saya ngelihat saya. Katanya pas waktu dia yang bayar saya yang 1 juta itu dia. Waktu saya kerja, waktu saya kerja di situ berapa 4 bulan. Yang nggak sadar itu. Iya, yang nggak sadar itu ternyata dia berminta maaf. Maafin saya Mayang, katanya kamu udah dijamahin sama saya dan saya ngasih uang ke kamu seharga 1 juta karena saya juga lagi mabuk. Nah saya sebagai tanda minta maafnya saya punya uang katanya ya, udah niat ini rezeki kamu katanya hasil dari proyek katanya gitu, saya kasih uang buat kamu. Pas dilihat dari ininya ambil aja 100 juta. Nah dari situ saya udah kerja kayak gitu. Nah saya udah menggeluti kerja apa namanya dari dia, dan saya kumpul saya beli apa sedikit motor ya. Udah gitu saya mulai ngeridit rumah. Alhamdulillah sekarang punya pembantu juga. Alhamdulillah. Biasa itulah hikmahnya orang yang tadi didolimin sama seorang suami ternyata sekarang lebih sukses dari suami. Nah sekarang apakah suaminya itu mengetahui bahwa Mbak Mayang sudah belum? Belum. Kalau bisa jangan dikasih tahu. Nanti akan datang dan selalu habis dong. Dan saya juga kan apa jadi istri simpanan. Nggak bakalan dia ngeganggu saya. Itu yang bayar saya yang 1 juta itu, yang dia ngasih uang untuk modal. Jadi dia itu udah nikahin saya, nikah siri. Nah, Bapaknya cerita nggak sama yang sekarang ngasih modal yang 1 juta itu bahwa suaminya itu sering manfaatin? Enggak. Saya tertutup aja. Saya cukup Tuhan dan saya yang tahu gitu kan ya. Tapi mengetahui bahwa Mama yang punya anak 2 yang lagi sekolah dan sekarang umur 5 tahun, mengetahui. Mengetahui, cuma tanda tanya kemana anaknya gitu. Ya cuma saya terima aja gitu. Jangan dikasih tahu ya, daripada nanti tanya di mana ini ribut lah sama suaminya. Gitu, ribet gitu. Akhirnya ketemu suami saling dendam, suaminya akhirnya memanfaatkan kesuksesan Mbak Ma yang sekarang. Ya sekarang mah saya udah dikasih mobil, belajar mobil. Udah dalam setahun masa kelam itu saya nggak mau nyampe kayak gitu lagi. Saya juga menyesal, pengen yang lebih baik, bahkan yang lebih baik lagi. Iya kan. Ya, Mbak Mayang ini kan simpenan ya, nikah siri ya. Itu suaminya itu sudah berkeluarga juga. Sudah. Terus terang juga. Iya, dia udah berkeluarga. Tidak. Udah. Di luar kota atau masih di daerah satu provinsi? Di luar kota. Di luar kota. Jadi dia itu orang Malaysia. Oh iya. Orang Malaysia. Jadi istrinya di Malaysia. Gitu. Dia suka kesini ke Indonesia. Yang tadinya hidup sengsara, di suami, jatuh bangun. Sekarang lebih sukses. Masalah. Nah itu karpet itu impor ya dari Turki. Iya dari Turki. Emang dia itu ini apa namanya udah terkenal. Jadi apa namanya harganya nyampe 10 juta, nyampe 50 juta. Yang belinya juga artis-artis papan atas gitu. Iya itu biasanya kalau produk dari situ luar biasa, harganya juga semua orang juga pada tahu nih produk mana gitu, harganya juga ya gitulah sesuai dengan kualitas ya. Saya juga nikah sama dia udah punya 2 rumah. Yang satu udah lunas, yang satu kreditan, mobilnya 2 juga dikasih. Tapi kan persentase lah gitu dikasih. Tapi kan mamanya sekarang alhamdulillah serba kecukupan. Rumah 2, mobil sudah punya. Apa nggak pengen punya momongan lagi dari sini? Kayaknya dia yang diikat.
Oh, diikat, jadi biar nggak punya anak lagi. diikat, di steril. Iya, steril. Oh. Tapi sih itu kalau misalkan aku nyampe ketahuan sama istrinya, udah atas nama saya. Rumah udah atas nama saya, mobil udah atas nama saya, jadi nggak bakalan gimana gitu. Jadi suami saya itu udah mempercayakan bahwa harta saya harta kamu ya harta saya, kayak gitu. Dia udah mempercayakan gitu, kayak gitu. Saya jadi udah nggak ada keraguan lah, nggak ada keraguan karena sudah balik itu atas nama Mbak Mayang semua. Iya, karena dia itu ketemu saya itu perempuan baik-baik, dan dia itu memaksa saya, menjamahi saya, dan dia merasa bersalah. Gitu. Dan apalagi Mbak Mayang cerita tadinya seorang ibu muslimah yang baik, yang setia, ternyata disia-siakan sama suami. Nah sekarang dapat suami yang lebih dari itu. Walaupun dijadiin kedua. Ya itu nggak apa-apa, itu resmi. Jadi lebih baik jadi yang kedua tapi selalu dinomor-satukan daripada nomor satu selalu diduakan. Betul ya. Iya, kalau saya begitu. Nah ini karyawan berapa itu karyawan sekarang? Karyawan kalau di ini ada 26. Masya Allah, luar biasa. Satu rukonya. Kan beberapa ruko gitu kan. Kerjasama juga sama sang suami. Oh iya. Enggak sendiri. Cuma udah di atas namain saya. Betul. Nah itu istri suami sendiri di sana itu bisnisnya tentang itu juga atau yang lain itu? Sama. Sama. Karpet juga. Jadi tinggal dia udah menguasai ya, tinggal Mbak Maya dikasih modal dan dijalanin sesuai dengan pengalaman dia, skill dia tentang karpet itu ya. Tapi untungnya sang istrinya itu nggak tahu. Saya cuma hanya simpanan aja gitu. Tapi kalau ketahuan juga udah atas nama saya gitu. Persiapan sudah ada, udah nama Mbak Maya semua. Karena sang Arjuna itu lebih dewasa. Betul. Jadi kita waspada, tapi kalaupun ketahuan sudah aman. Iya, dia benar-benar mengangkat derajat saya gitu. Gitu. Nah, itu jerih payahnya menjadi pemandu lagu itu luar biasa ya. Jadi tadinya sampai nggak berasa, seolah-olah kayak dihipnotis, nggak sadar, tiba-tiba ada uang 1 juta, itu kebanyakan minum itu ya. Iya. Atau biasanya dicekokin kalau di klub malam itu ya. Kalau kayak gitu dicekokin. Cekokinnya tanpa sadar. Saya nggak pernah minum kayak gitu, dicekok. Apalagi Mbak Maya kan tadi nggak pernah minum seperti itu, paling berapa tetes langsung berasa langsung naik ya. Iya. Beda sama yang sudah biasa minum seperti itu, bahkan 1 botol mungkin nggak berasa. Iya. Langsung pusing kalau saya menyampai ke situ juga. Nah itu yang menjebak, bukan menjebak sih, orang mengajak, walaupun itu mengajak dalam dunia hitam, namun pada akhirnya Mbak Mayang jadi terangkat lah jadi dunia putih kembali. Jadi itu sekarang kehidupannya masih seperti itu atau lebih sukses dari Mbak Mayang, apa masih biasa-biasa aja itu? Yang tadinya ngajak Mbak Mayang, ayo ikut saya, cuma sebentar kok dapat duit banyak. Nah itu bagaimana itu? Yang sekarang mah enggak sih. Enggak. Sekarang mah kayak gitu mah. Sekarang mah aku mah menggeluti bisnis saya sendiri aja. Kalau sekarang mah. Nah itu pengalaman yang paling terpahit, paling menyakitkan itu selagi di dunia hitam itu apa itu? Kalau itu kan yang tadinya tidak sadar, terus dicekokin, tiba-tiba ada uang ataupun dipaksa, itu yang paling pahit itu apa ya? Yang paling terpahit itu pas saya bangun ya tiba-tiba telanjang. Oh itu ya. Itu karena saya kan kaget ya kan. Kaget ya. Ya itu. Tapi kan suatu ada masalah terbesarku juga, gak mungkin di luar batas kan ya. Nah, manisnya kan sekarang. Ya nggak apa-apa lah gitu kan. Itu namanya
sengsara membawa nikmat. Iya, sengsara membawa nikmat. Iya, berakit-rakit dahulu, Iya. lalu senang kemudian. Iya. Alhamdulillah, itu semua apa hikmahnya Mbak Mayang disia-siakan oleh suami, ternyata sekarang lebih dibalas oleh Allah berpuluh-puluh kali lipat, lebih sukses, lebih nyaman. Amin. Karyawan banyak, usaha alhamdulillah maju. Nah ini setelah ada pandemi kemarin itu, kalau sekarang sih udah agak normal, normal ya. Nah itu ada keluhan nggak tentang penjualan keluar masuknya karpet itu? Ada perubahan nggak teman-teman? Ada. Biasanya kan banyak yang nanyain harga gitu kan. Ini agak-agak normal, nggak normal. Ya, tapi sekarang mah normal lagi sih. Ya. Kalau waktu corona sih ya begitu. Menurun. Semua menurun sih. Iya, menurun drastis ya, karena corona lah mau dimana ya ada yang ditutup juga gitu kan. Gitu karyawannya juga ya berkurang juga gitu kan, untuk apa gitu kan. Kebanyakan ya. Namun sekarang sudah ditarik lagi karyawan. Sekarang alhamdulillah normal lagi gitu kan. Nah, harapan Mbak apa sih? Sekarang kan hidup udah alhamdulillah sudah tercukupi lah, semua sudah terpenuhi dengan kebutuhan apapun, bahkan tadinya nggak keimpian punya ruko 2, punya karyawan yang banyak, mobil, motor dan sebagainya, itu bagi saya itu udah luar biasa. Puncaknya itu udah pokoknya luar biasa. Apa harapan Mbak ke depannya sekarang ini? Kalau harapan saya sih pengen menemui anak saya. Anak saya yang nggak pernah ditemukan. Ya mudah-mudahan saya ikut dengan acara ini, nonton kan suami saya dan dia datangi saya di acara ini dan nemui saya dengan anak saya. Ya, insya Allah nonton ya. Nah, nanti kalau nonton datang dengan baik-baik, minta maaf dan serahkan anak baik-baik kepada Mbak Mayang. Nah, Mbak Mayang ada rasa dendamkah nggak terhadap suami yang punya rasa? Ada dendam? Nggak ada? Ada. Okay. Oke lah, terima kasih bincang-bincangnya Mbak Mayang. Ini sangat pokoknya luar biasa pengalaman ini. Semoga Mbak Mayang lebih disehatkan, tambah berkah, tambah banyak rezekinya ya. Terima kasih doanya. Oke, terima kasih sahabatku yang nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like ya di channel saya Bang Jai. Terima kasih Mbak Mayang. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.